Pada dasarnya, seorang siswa memiliki semangat belajar adalah karena ada motivasi dari keluarga serta lingkungan sekitarnya. Namun, kadang dia bisa jadi malas belajar karena ada faktor tertentu. Apa saja sih penyebabnya? Bisa jadi guru lebih sering marah-marah saat mengajar, sehingga siswa tidak memahami makna dari materi tersebut. Ada juga guru yang justru jarang memperhatikan siswanya. Jadi hal ini bisa membuat seorang siswa tersebut menjadi takut pada gurunya. Jadi, apa sih rasional emotif itu? Dikembangkan oleh seorang psikologi klinis tahun 1942 oleh Albert Ellis. Menurut Wikipedia, dia sudah menulis banyak buku-buku terkenal seperti Equity to Rational Living dan masih banyak lagi. Menurut Indonesia Journal of Education Counseling, rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memampar individu. Yang kedua ada belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga ada emotional consequence, yaitu merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Dan ketiganya dapat disingkat menjadi A, B, C. Dari video ini kita akan belajar apa hubungan teknik rasional emotif untuk menangani malas belajar pada siswa. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara pikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional atau logis. Klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin dan melalui tingkah laku kognitif dan afektif yang positif. Yang dimaksud keyakinan rasional adalah minat pada diri sendiri, minat sosial, pengarahan diri, toleransi terhadap pihak lain, fleksibel, menerima ketidakpastian, komitmen, penerimaan diri, pengambilan risiko, dan menerima kenyataan. Teknik rasional emotif kognitif yang pertama adalah homework assignment. Teknik yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian tugas untuk melatih dan menuntut pola tingkah laku yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada persuasif, meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ditemukan itu sebenarnya belum tentu benar dan sesuai dengan jalan pikirnya. Yang ketiga adalah latihan asertif, yaitu teknik untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan dapat bermain peran latihan dan menerima model-model sosial. Kemudian ada konfrontasi, yaitu konselor mengubah ketidaklogian berpikir menjadi lebih logika. Teknik konseling rasional emotif bagian afektif yang pertama adalah asertif adaptif. Teknik ini biasanya digunakan untuk melatih dan mendorong membiasakan diri klien secara terus-menerus dan menyesuaikan terhadap tingkah laku. Latihan ini biasanya bersifat terhadap pendisiplinan diri klien. Teknik yang kedua adalah bermain peran. Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan yang negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat merasa bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Kemudian yang ketiga ada imitasi. Teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif.
Teknik rational emotive behavioristik yang pertama dari information. Ini biasanya berisi tentang pujian, reward, ataupun punishment berupa hukuman. Kemudian yang kedua ada social modeling, yakni membentuk tingkah laku baru pada diri klien agar klien dapat hidup sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dalam konseling rasional emotif ini, konselor harus lebih edukatif, redirektif, dan menggunakan pendekatan yang humor, serta memberikan dorongan yang lebih lagi kepada siswa, serta memberikan pikiran yang positif kepada siswa agar siswa tersebut tidak takut pada materi tertentu atau malas belajar lagi. Jadi sedikit penjelasan dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling rasional emotif perilaku dipandang sebagai model terapi perilaku yang berorientasi pada kognitif. Dalam kasus ini, siswa diajak untuk memikirkan hal positif dan segala pikiran yang belum tentu sesuai dengan nyatanya. Jadi inilah sedikit materi yang bisa disampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada perkataan maupun penulisan yang salah.